Assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Sekarang kita ditemenin sama si Bulet lagi guys. Oke guys, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke saya, pertanyaan-pertanyaan umum dari sejak awal saya bikin konten di YouTube ini guys ya. Jadi saya akan menjawabnya dengan cepat dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terwakili, terjawab di sini gitu guys ya. Karena nggak mungkin juga saya harus jawab semuanya gitu ya, waktu terbatas guys, harap maklum ya. Tapi disclaimer dulu bahwa jawaban-jawaban saya adalah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya, dan juga berdasarkan keyakinan saya pribadi, berdasarkan apa yang saya terapkan di kucing-kucing saya ya. Mungkin akan berbeda dengan pengalaman dan pendapat kalian, berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan kalian pribadi, jadi sah-sah aja begitu ya, nggak perlu kita perdebatkan perbedaannya. Yang pertama, apa dry food paling murah dan paling bagus menurut saya? Sepengalaman saya adalah Beauty, Cat Choice, dan Maxi. Mungkin ada lagi yang lain seperti Sabina, tapi sekarang saya udah jarang pakai ya. Yang kedua, apa makanan alami kucing yang paling murah dan bagus? Menurut saya makanan alami kucing yang paling murah dan bagus adalah kepala ayam, hati ampela, telur. Udah itu guys ya, itu udah paling murah dan paling bagus. Kalau misalkan ada budget lebih ya bisa beli daging ayam atau ikannya ya. Yang ketiga, apa obat cacing paling murah dan bagus? Menurut saya obat cacing paling murah dan bagus itu Combantrin guys. Tapi Combantrin ini hanya diperuntukkan untuk kucing-kucing yang bisa dikasih drontal. Kalau udah dikasih drontal lebih baik kasih drontal ya. Itu dua itu aja sih yang paling murah ya. Terus berikutnya, apa obat cacing kucing yang paling bagus walaupun mahal? Yang paling bagus walaupun mahal ini Revolution menurut saya guys ya. Ini yang pernah saya coba aja ya. Terus berikutnya, apa vitamin kucing paling murah dan paling bagus menurut saya? Menurut saya vitamin kucing paling murah dan paling bagus secara hitungan ekonomisnya menurut saya itu Maxpal Super Serum guys. Maxpal Super Serum ini sekali pakai itu, sekali pencet itu dia cuman kayak sekitar 400 perak atau 500 perak begitu guys ya, sekali pencet per hari. Sedangkan per hari kita cuma butuh satu kali pencet aja guys ya. Tapi Maxpal Super Serum ini kandungan dan khasiatnya udah komplit dan banyak banget guys. Jadi kalau kita udah pakai Maxpal ini kita nggak perlu lagi kasih vitamin tambahan begitu ya, udah komplit banget. Menurut saya sih udah paling komplit dan paling murah lah. Dan cara pemberiannya pun gampang ya, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke kucingnya seperti biasa guys ya. Kita kasih ke Bulet ya. Bismillah. Cuk. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Khasiatnya banyak banget, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, bisa untuk mengurangi stres, bagus untuk kesehatan bulu dan kulit, mengatasi kerontokan, bagus banget untuk menjaga imun tubuh kucing agar kucing yang nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pasca operasi. Juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui guys. Jadi udah komplit banget. Bulet ini contohnya, ini anak Maxpal nih guys. Ini gembul banget dan gede banget guys. Ini cuma belum mandi aja bulunya tuh udah gembul banget gitu ya. Kemarin dia ini sempat botak karena dia kejamuran gitu ya, saya botakin dan sekarang bulunya udah numbuh lagi. Nggak lama karena saya rutin banget kasih Maxpal ini guys. Ini adalah varian Maxpal Super Serum yang junior guys ya, untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan. Sedangkan untuk kucing dewasa atau untuk kucing yang usia di atas 6 bulan bisa pakai Maxpal Super Serum yang varian yang untuk kucing dewasa ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Jadi kita harus pintar-pintar lah memilih produk gitu ya, mana yang lebih bagus dan lebih ekonomis gitu ya. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin ya guys ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Next, apa obat mencret apotek untuk kucing yang paling murah dan bagus? Untuk obat mencret yang bisa kita beli di apotek, dalam artian di sini obat manusia, berarti ya menurut saya sih Lactobi guys ya. Lactobi udah paling murah dan menurut saya terbukti ampuh kok. Tapi cocok-cocokan, namanya juga obat ya. Terus next, apa obat mencret warung untuk kucing yang paling murah dan bagus? Menurut saya pribadi yang paling murah dan bagus untuk obat mencret yang bisa kita beli di warung ini adalah Enterostop guys ya. Baik Enterostop anak maupun Enterostop yang untuk orang dewasa yang pil guys ya. Terus berikutnya, apa obat mencret untuk kucing yang khusus bisa beli di pet shop yang paling bagus dan murah? Yang kita bisa beli pet shop, kalau saya pribadi saya percaya dengan Pet Diarrhea Metronidazole ini guys. Terus berikutnya, apa obat flu kucing yang paling murah dan bagus? Obat flu kucing menurut saya yang murah, yang khusus untuk kucing, saya biasa pakai ini guys, Doxycat. Nah ini menurut saya lumayan bagus dan murah, bisa diandalkan begitu ya, tapi juga nggak instan ya, butuh proses. Terus berikutnya, apa obat flu kucing yang paling alami dan paling murah? Yang alami menurut saya pribadi itu pakai madu dan dijemur guys. Bahkan dijemurkan gratis ya, dijemurnya pagi hari ya. Terus berikutnya, apa obat muntah kucing yang paling murah dan bagus? Obat muntah kalau saya pribadi yang paling murah, yang paling rumahan, yang paling alami menurut saya itu pakai teh manis dengan gula jawa atau gula merah guys ya. Itu udah pernah saya bikin videonya. Tapi untuk obat-obatan muntah atau obat lambung ini saya biasa pakai Milanta atau enggak pakai Ranitidin HCl guys ya. Udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya ya, silahkan simak aja di sana penjelasan soal dosis dan lain-lainnya ya. Terus berikutnya, apa obat jamur kucing yang paling murah dan bagus dan alami? Ini menurut saya paling murah, bagus dan alami, paling aman ini ya menurut saya
saya obat jamur ini adalah minyak VCO guys. Kalian bisa pakai VCO gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak punya VCO, bisa pakai minyak goreng biasa. Kasetnya pun sama ya, tapi VCO menurut saya lebih bagus gitu ya. Ini ada proses gitu ya, nggak bisa instan ya guys ya. Terus berikutnya, apa obat jamur kucing yang paling bagus walaupun mahal? Yang paling bagus obat jamur walaupun mahal ini pakai sampo ini guys, Sebazole. Ini coba aja kalian sampo Sebazole, menurut saya bagus banget walaupun harganya lumayan mahal. Terus berikutnya, apa obat kutu kucing yang paling murah tapi bagus? Kalau saya pribadi yang paling murah dan bagus ya menurut saya dimandikan dengan sabun pencuci piring, nggak pernah saya bahas ya. Terus berikutnya, apa obat kutu kucing yang paling bagus yang ada di pet shop walaupun harganya mahal? Menurut saya yang paling bagus itu yaitu tadi guys, Revolution. Dia bisa untuk membasmi cacing, juga bisa untuk membasmi kutu dan parasit-parasit lain yang ada di tubuh kucing guys. Jadi luas banget gitu ya kasetnya, nggak cuma satu aja sasarannya ya. Terus berikutnya, apa obat kutu kucing rumahan yang paling alami dan murah? Pakai kunyit guys. Nah, kunyit ini bisa dimandikan dengan kunyit, bisa dibalurin dengan kunyit, bisa juga cuman digosok-gosok aja dengan kunyit yang udah di blender begitu guys ya. Gimana pun pemakaiannya terserah begitu ya. Tapi kunyit ini adalah obat kutu kucing yang paling murah, alami, dan khasiatnya juga bagus gitu ya. Terus berikutnya, apa obat tetes mata kucing yang paling bagus? Menurut saya obat tetes mata kucing khusus di kucing yang infeksi matanya gitu ya. Infeksi mata itu bengkak, bernanah, merah-merah begitu ya. Kalau saya selalu pakai yang Cendositrol ini guys. Bisa pakai yang tetes, bisa juga pakai yang salep ya. Udah pernah saya bahas ya. Terus berikutnya yang paling sering ditanyain ini, apa obat virus gitu ya. Nah, obat virus ini nggak bisa saya bilang satu item, dua item guys ya. Untuk obat virus, panleukopenia, kalisi, dan lain sebagainya, kalian simak aja di video-video saya ini soal treatment virus begitu ya. Karena nggak ada satu obat yang khusus untuk virus, itu nggak ada guys ya. Yang kita bisa lakukan adalah menyembuhkan gejala-gejalanya dan juga kita meningkatkan imun tubuhnya biar nanti imun tubuhnya yang melawan atau menyerang si virus begitu ya. Karena konsep mengobati virus itu memang seperti itu, nggak di hewan, di manusia sama aja ya gitu ya. Yang penting kita meningkatkan imun tubuhnya, terus kita mengobati gejala-gejala yang keluarnya. Sedangkan setiap virus atau setiap kasus itu biasanya gejala-gejalanya bisa aja berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang obat virus ini, obat virus ini, nggak bisa ya menurut saya begitu ya. Silahkan kalian simak aja di video-video saya soal virus ya, panleukopenia, kalisi, dan lain sebagainya. Oke gitu guys ya informasinya. Saya rasa cukup dulu saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang paling banyak ditanyakan, yang umum ya guys ya, yang paling sering lah ditanyakan begitu ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya walaupun nggak sama persis begitu ya. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang terjawab gitu ya. Dan maaf kalau selama ini saya nggak bisa menjawab satu persatu semua komentar yang masuk guys ya. Harap maklum aja gitu guys ya. Semua jawaban saya tadi semuanya udah pernah saya bahas secara detail, cara pakai, dosis, dan lain sebagainya, cara panjang lebarnya. Silakan kalian scroll aja video-video saya. Jadi intinya silakan dicoba aja sendiri sesuai dengan kepercayaannya masing-masing gitu guys ya. Yang saya jawab tadi adalah berdasarkan apa yang saya lakukan, berdasarkan kepercayaan saya, berdasarkan pengalaman saya begitu ya. Apa yang pernah saya pakai dan berhasil begitu guys ya. Hasil dan reaksi bisa aja berbeda-beda di setiap kucing, di setiap kasusnya ya. Jadi dicoba aja. Atau kalian mau berbagi informasi atau rekomendasi soal pengobatan-pengobatan kalian, obat-obat yang sering kalian pakai, silakan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan tanpa memperdebatkan apapun gitu guys ya. Oke, terima kasih udah nonton. Next kita bikin part 2-nya begitu ya. Maaf kalau ada salah-salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye guys.